aja. Ada cerita apa hari ini? Nah, hari ini kita kedatangan teman-teman kita dari OSIS. Ada dua personil OSIS yang akan membicarakan dan kita akan berdiskusi tentang apa sih OSIS itu ya. Tapi sebelum itu kita sambut dulu ya teman-teman ya, dua teman kita ini ya. Halo Dava dan Ulil. Gimana kabarnya? Baik. Dava kelihatannya Pak agak gimana ya gitu Pak wajahmu Pak? Kurang baik kenapa nih? Kenapa? Boleh curhat kok Pak? lanjut Lanjut katanya kurang baik ya tadi ya. Kenapa Pak? Kabarnya gimana Pak? baik cukup baik. Cukup baik. Oke. Nah, Dava sama Ulil ini adalah anggota OSIS. Iya ya, bener ya? Kalau Dava itu di pengurus OSIS jadi apa Pak? Jabatannya Pak? Untuk diri sendiri saya menjabat jadi ketua. Ketua OSIS ya? Iya. Kalau untuk periodenya berapa Pak? 2024-2025. Oke. Kalau Ulil di OSIS jadi apa Ulil? Saya menjabat jadi sekretaris OSIS. Sekretaris OSIS itu periodenya juga sama di Dava? Sama. Kalian ini satu angkatan ya tapi ya? Iya. Tapi satu kelas? Enggak. Beda kelas. Nah itu Bu Tami pernah dengar katanya kalau pengurus OSIS dalam satu kelas itu harus ada dua pengurus. Itu benar? Benar. Kalau tiga gitu nggak boleh berarti? Sebenarnya boleh, bukan ini. Gimana tuh? Waktu pemilihan ketua OSIS kan ada yang satu kelasnya ada yang jadi ketua OSIS. Nah, Ya. itu biasanya ada yang kelas lain itu ditambah pengurusnya ditambah satu. Bisa 2, bisa 3. Oh gitu. Tapi gunanya dua pengurus OSIS di dalam satu kelas itu untuk apa sih? Kan kalau andaikan dalam satu kelas nggak ada pengurus OSIS, itu gimana? Untuk informasi yang didapat dari OSIS tidak tersampaikan langsung ke kelas-kelasnya. Oh jadi gunanya pengurus OSIS di kelas itu untuk menyampaikan informasi gitu ya? Nah kalau di kelas itu kan ada dua pengurus nih. Kalau Ulil ketika menyampaikan informasi di kelas gitu kan, tadi kan gunanya OSIS kan untuk menyampaikan informasi. Pernah nggak sih diejek sama temen-temenmu kayak apa sih informasinya nggak jelas gitu? Pernah, pasti itu pernah Bu. Terus cara kamu menanggapi itu gimana Lil? Ya udah dibiarin aja, soalnya nggak kaget aja, soalnya teman-teman juga gitu. Udah biasa ya? Iya. Oke sih. Oke, nah ketika kita berbicara tentang OSIS nih ya, itu kan kayak organisasi yang paling wah gitu kelihatannya ya. Jadi kalau masuk jadi anak OSIS ini kelihatannya jadi anak pinter gitu lah. Gitu ya. Tapi kayaknya memang di lingkungan kita tuh kayak gitu. Jadi kalau kalian jadi pengurus OSIS terus ada panggilan ditujukan kepada pengurus OSIS itu kayaknya jadi wah saya dipanggil gitu kan. Nah ketika ada orang menyebut kata OSIS, hal pertama yang terlintas di benak kalian tuh apa? Dari Ulil dulu deh. OSIS itu sebuah organisasi yang ada di sekolah untuk mengasah skill kayak public speaking, bermusyawarah dan berpendapat. Gitu. Kalau dari Dava, OSIS tuh menurut kamu itu apa Pak? Di pikiran kamu Pak? Sama aja sih Bu, menurut saya nggak jauh dari pendapatnya Ulil. Untuk OSIS tuh memang benar untuk mengasah kita keterampilan, public speaking, dan yang terpenting dalam OSIS itu kan anggotanya banyak. Iya betul. Nah di situ itu banyak belajar tentang kerjasama Bu, bareng-bareng. Tidak semua pendapat anak-anak itu sama, disitulah kita belajar kerjasamanya. Tapi ketika kalian masuk OSIS nih, kita berbicara tentang public speaking ya. Kalian merasakan perbedaan nggak public speaking kalian ketika kalian belum masuk OSIS, kemudian kalian jadi pengurus OSIS, itu beda nggak public speaking kalian? Beda sih Bu. Bedanya signifikan nggak Lil bedanya? Oh ketika saya sebelum masuk OSIS saya nggak berani bicara, tapi ketika saya sudah masuk OSIS saya berani bicara. Iya. Gitu, Iya. gitu Lil. Tapi bicaranya penting nggak Lil? Penting sih. Penting nggak penting, yang penting bicara. Iya. Kalau kamu Pak, kamu kan ketua OSIS nih ya Pak ya. Kalau ada teman-temanmu yang public speaking-nya tuh masih kurang, mereka kalau mau menyampaikan pendapat tuh masih malu, masih sungkan gitu. Kamu sebagai ketua itu langkah yang kamu ambil tuh gimana Pak? Langkahnya sih yang pertama
mempercayai diri, mengasih semangat sih Bu. Memberi semangat ya. Ya terkadang kan kalau orang bilang di depan umum itu yang sebenarnya itu bisa, di pikirannya itu ada, cuma masih malu dan takut Bu. Dan itu caranya mengasih semangat dan mengasih kepercayaan. Kayaknya pengalaman nih ya. Iya. Kamu kayaknya dulu gitu ya Pak ya. Kamu dulu nggak pandai ngomong, di pikiran tuh ada saya mau ngomong ini, saya mau ngomong ini, tapi ketika di depan orang hilang. Pernah gitu Pak? Pernah. Nah, cara kamu mengatasi itu dari diri kamu sendiri gimana? Untuk caranya sih tarik nafas Bu. Soalnya dari dulu pernah diajari sama orang tua kalau di depan umum mau bicara itu yang sebelum bicara tarik nafas 3 kali sama baca Al-Fatihah 3 kali. Yang penting ini Bu, pas waktu di atas lihatnya di atas kepala orang-orangnya, jangan lihat kepala. Jangan lihat mukanya. Jangan bertatap muka. Gitu ya. Karena pasti ada yang ketawa, ada yang bercanda gitu Bu. Jadi nanti takutnya kitanya sendiri ikut tertawa. Ikut ketawa. Oke. Tapi kalau Bu Utami itu dulu gini Lil, kalau diajari sama gurunya, kalau kamu nervous di depan umum, kamu butuh pegangan, contoh pulpen. Jadi kalau kamu nervous, kamu pegang aja pulpen. Jadi ada sesuatu yang harus digenggam. Kalau kalian diajari gitu nggak dulu? Atau itu dari Dava itu ya? Tarik nafas, terus baca Al-Fatihah, terus jangan bertatap muka. Kalau dari Ulil, gimana Lil? Sama sih Bu kayak Dava. Tapi baca Al-Fatihah juga? Baca. Menandakan murid yang soleh-soleh. Alhamdulillah. Oke. Nah, kalau tentang pengurus OSIS, masuk di OSIS nih. Setelah kalian masuk di OSIS, kalian belajar public speaking, belajar tentang musyawarah, kerjasama. Kira-kira worth it gak untuk teman-teman lain itu mencoba jadi pengurus OSIS? Worth it sih menurut saya. Hal yang kamu dapatkan di OSIS selain soft skill itu tadi apa, Lin? Kedewasaan, kepercayaan diri, kemandirian. Oh, banyak ya? Banyak. Kalau kamu Pak, ketua OSIS kan berarti kan harus lebih powerful ya Pak ya timbang anggotanya. Kalau tadi kamu apa Lil? Sekretaris ya? Iya. Iya, kalau Ulil kan sekretaris, kalau Dava kan ketua. Kalau kamu, hal yang kamu dapatkan di OSIS ketika kamu jadi ketua itu apa Pak? Banyak sih Bu, yang penting ini Bu, yang paling tak dapat itu kerjasamanya, kepemimpinannya, itu sih Bu. Berarti Dava belajar tentang kepemimpinan, bagaimana cara memimpin gitu ya. Nah, ketika memimpin, pastikan tadi Dava kan bilang banyak anggota itu berbeda pendapat gitu kan ya. Bagaimana caranya Dava untuk menyatukan pendapat mereka itu? Sebenarnya mengurus banyak orang ini gak gampang Bu. Iya bener kita mengurus diri kita sendiri aja nggak gampang ya Pak ya. Bagaimana mengurus orang lain. Nah itu kan berarti kan sebuah hal yang perlu kamu pelajari kan ya. Nah itu bagaimana caranya, kamu belajar dari mana dulu gitu? Pertama-tama sih harus didiskusikan bareng-bareng lagi ya Bu. Mungkin kan ada perbedaan pendapat dari satu orang dan yang lainnya. Nah di itu mungkin bisa dirapatkan kembali di pas waktu ada acara OSIS, apa setelah acara dievaluasi kayak gitu sih Bu. Biar perbedaan itu bisa disatukan dan menjadi satu pendapat. Gitu ya. Kalau dari Ulil nih, kamu dari sudut pandang anggotanya Dava ya. Nah, kalau kamu mendapati ada teman-temanmu yang beda pendapat, gitu gimana, Lil? Biasanya sih Bu, kita tuh ngumpulin dulu semuanya. Ini yang sering beda pendapat Bu. ternyata pelakunya ada di sini ya, Mbak ya. Wah, bener gimana, Lil? Lah, kamu sebagai sudut pandang pelaku, Lil. Perbedaan pendapat menurut kamu, saya tuh nggak beda pendapat gitu. Iya. Jawabannya iya lagi Pak. Terus gimana? Biasanya tuh kita ngumpulin semua teman-temannya.
Karena saya merasa pendapat saya itu berbeda ya. Saya dengerin dulu mereka gimana pendapatnya, terus nanti gimana bagusnya saya bakal mikir dulu. Menurut saya itu gimana, terus nanti kalau menurut saya oke, saya ikut aja. Gitu ya. Jadi memang harus meredam ego Iya masing-masing sih. ya. Tapi kamu pernah nggak pendapat saya tuh yang paling bagus gitu? Pernah sih. Pernah. Tapi kalau ada teman-temanmu yang nggak setuju dengan pendapatmu, terus kamu gimana, Lin? Perasaan kamu gimana, Lin? Ya udahin aja sih Bu, tapi saya bakal tanya dulu pendapat dia itu gimana. Terus kita cari jalan yang terbaik Iya. gitu ya. Nah, ketika kita membicarakan tentang OSIS, itu kan kalian tidak lepas dari bahwa kalian itu juga siswa, gitu kan. OSIS kan juga banyak kegiatan, tapi kalian juga tidak boleh melupakan yang namanya belajar. Nah, Bu Tami itu penasaran sekali bagaimana sih caranya anak-anak pengurus OSIS itu kalian tuh membagi waktu antara kalian berkegiatan dan juga kalian belajar. Dari Dava dulu. Coba Pak, gimana Pak kalau dari kamu Pak? Sebenarnya nggak terlalu terganggu sih Bu. Menurut saya nggak terlalu terganggu sih. Kalau yang lain nggak tahu. Soalnya kalau saya belajarnya waktu malam Bu. Mungkin habis maghrib atau habis sisa gitu Bu. Kan dalam waktu itu udah nggak ada kegiatan OSIS, udah clear semuanya Bu. Kan kalau kegiatan OSIS itu siang sama sore Bu yang banyak. Itu kalau malam ya. Iya. Tapi kalau andai kan waktu di sekolah gitu Eva, kamu kan ada pembelajaran aktif nih. Contoh sekarang ada matematika, ada gurunya ini Pak ini Bu ini. Nah kalian ada panggilan OSIS, padahal kalian sedang ulangan nih di mapel tersebut. Terus caranya kamu membagi itu bagaimana? Kamu akan pilih ulangan dulu atau saya pilih OSIS dulu? Nah itu Pak yang membingungkan itu gimana Pak? Yang pasti sih saya bakal milih OSIS dulu Bu. Oh gitu. Terus kalau ulangannya terus gimana dong? Mungkin bisa besoknya atau waktu istirahat sih Bu. Untuk cara belajarnya mungkin karena pagi hari ini ada kegiatan OSIS, mungkin nanti malamnya belajarnya lebih semangat dan lebih double Bu. Oh gitu. Tapi tetap minta izin ke gurunya ya. Dan tapi dari kalian berdua kira-kira kalau sedang ada situasi seperti itu ya Lil ya, tentu kamu pernah dong Lil. Nah guru-guru itu mengizinkan apa tidak sih sebenarnya? Kayaknya lebih banyak sih mengizinkan ya Bu. Soalnya guru-guru juga harus ngertiin dong kita sebagai OSIS. Harus ngertiin ya. Kalau Uli terjebak di situasi yang Bu Tami jelaskan tadi, itu bagaimana? Kayak Dava tadi ya Bu. Karena Dava itu ketua OSIS dan di setiap rapat dia harus ada. Dava kan memilih OSIS. Saya kan sebagai sekretaris ya. Saya bakal milih ulangan dulu sih. Milih ulangan dulu. Iya. Tapi kalau seandainya gurumu memberikan keringanan, Ulil dipanggil, ada panggilan OSIS, kamu ulangannya menyusul gitu gimana Lil? Ya saya nggak apa-apa Bu. Malah seneng ya? Iya. Kelihatan ini di muka-mukanya yang menghindari ulangan tuh kelihatan. Oke, nah kalau tadi tentang membagi waktu, kalian merasa keteteran nggak dengan hal tersebut? Saya harus bertanggung jawab di OSIS, tapi saya juga harus bertanggung jawab di prestasi, bertanggung jawab pada orang tua tentang prestasi saya, nilai-nilai saya gitu. Pernah keteteran nggak dari Ulil? Tergantung situasinya dulu sih Bu. Kalau emang di OSIS lagi bener-bener sibuk banget, pastinya keteteran sih. Kalau emang nggak lagi sibuk ya nggak gimana-gimana, udah ngerasa biasa aja. Kalau Dava? Enggak keteteran sih Bu kalau bagi waktunya. Yang pasti keteteran ya itu Bu, ngurus orang banyaknya. Kalau ada kegiatan itu kebanyakan waktu udah free Bu. Misal kayak kelas meeting atau acara kan itu emang pembelajaran emang nggak ada Bu. Mungkin kalau ada pas waktu pembelajaran ada kegiatan itu mungkin cuma kegiatan kecil sih Bu, nggak makan waktu yang banyak. Oke. Nah,
ketika membicarakan tentang kegiatan kalian kan berarti berhubungan dengan orang banyak nih ya. Ada nggak sih pengalaman yang paling menyebalkan sekali ketika saya sedang berkegiatan dan kegiatan yang saya seneng banget nih ada kegiatan ini, itu ada nggak? Dari siapa dulu nih yang mau jawab nih? Coba dulu. Ada nggak Pak pengalaman yang menyebalkan dan menyenangkan gitu? Menyebalkan sama menyenangkan, kalau dipikir-pikir banyak yang menyenangkannya sih Bu. Banyak yang menyenangkan. Iya. Salah satunya apa Pak yang menyenangkan Pak? Bisa Kok ketawa dulu nih? Ada apa nih? Kok ketawa dulu ini? Saya curiga nih. bisa kumpul sama teman-teman, bisa bermain sih Bu. Karena setiap kegiatan tuh pasti ada mainnya Bu. Banyak mainnya ya? Iya, nggak banyak mainnya Oh, Bu. nggak banyak mainnya. Tapi ada. Ada, oke. Nggak banyak mainnya tapi ada. Oke. Kalau Ulil, banyak menyebalkan apa banyak menyenangkannya, Lil? Menyenangkannya dong Bu, pasti. Contoh menyenangkan versi kamu apa, Lil? Biasanya tuh kalau emang lagi pusing banget sama pelajaran itu, terus ada panggilan OSIS itu kayak seneng banget, akhirnya terselamatkan. Kayaknya semua pikiran anak OSIS gitu ya? Iya. Iya nggak, Pak? Iya. Betul. Nah, selain di OSIS, kalian ikut organisasi lain apa tidak? Ikut Kalau Ulil ikut apa? Karang Taruna, Karang Taruna. Selain Karang Taruna, Pramuka. Pramuka ikut juga. Kalau Dava? Ikut pramuka sama Pick Air. Pick Air remaja ya, Iya. genre ya. Oke. Nah, itu kan berarti sebuah organisasi yang berbeda dengan OSIS kan, Iya. apalagi Karang Taruna dan Pick Air itu kan sangat berbeda dengan OSIS. Kalau OSIS kan di lingkungan sekolah, kalau Karang Taruna sama Pick Air kan sudah di lingkungan masyarakat kan ya. Ada nggak sih perbedaan yang kalian rasakan ketika kalian berkegiatan di OSIS sama berkegiatan di lingkungan masyarakat? Dari Dava dulu. Perbedaannya cukup jauh sih Bu. Mungkin kalau di sekolah saya banyak kegiatannya, banyak menghandle semuanya lah Bu. Ikut semuanya, ikut kerjasamanya. Tapi kalau di luar sekolah itu saya cuma ngikuti arahan Bu. Ya, soalnya ada yang lebih senior lah. Oh gitu. Jadi kalau di sekolah Dava itu kan sebagai ketuanya, jadi kamu yang harus nge-handle gitu ya Pak. Iya. Tapi kalau di luar Dava sebagai anggota, jadi Dava yang mengikuti arahannya gitu ya. Kalau Ulil, Karang Taruna nih Lil. Karang Taruna kan berarti kamu sudah berhubungan dengan orang-orang yang lebih dewasa dan lebih berpengalaman dari kamu ya Lil. Nah, perbedaannya antara kamu di OSIS dan kamu di Karang Taruna tuh gimana? Kalau di OSIS kan untuk sekarang kan kita menjadi kakak kelas ya Bu. Iya. Yang pasti kita bakal teman-teman kita yang lebih kecil itu bakal nurut sama kita. Oh gitu. Iya. Kalau di Karang Taruna juga gitu. Enggak sih, saya harus nurut. Jadi kalau kamu di OSIS itu kamu sebagai seniornya Iya. lah ya, sebagai yang lebih tua, jadi kamu merasa dinut sama adik-adik tingkat. Iya. Tapi kalau kamu di Karang Taruna karena kamu yang merasa kecil, jadi kamu yang harus manut. Iya. Gitu. Berarti memang harus ada seseorang yang dijadikan sebagai panutan gitu ya. Nah, kalau Pick Air nih Pak, Bu Tami itu penasaran banget. Kegiatan di Pick Air itu apa aja sih Pak? Kebanyakan kalau di Pick Air itu tentang sosialisasi sih Bu. Memberi ilmu lah, memberi pengetahuan Bu. Kalau di Pick Air biasanya kegiatan yang dilakukan itu apa aja sih Pak? Biasanya kalau di Pick Air itu banyak sosialisasi sih Bu. Jadi teman-teman Pick Air itu dikasih tahu lah tentang pengetahuan gitu. Pengetahuan tentang remaja, tentang kenakalan remaja, Iya. pergaulan bebas kayak gitu. Iya. Nah, kita membicarakan tentang kenakalan remaja nih ya. Kira-kira kalau di lingkungan sekolah kita nih, kita sangkutkan lagi di lingkungan sekolah kita, kenakalan remaja yang biasanya kalian temukan di lingkungan sekolah itu seperti apa aja? Merokok, terus berantem, terus apa lagi ya, pergaulan bebas. Berarti ada di lingkungan kita ya. Ada. Kalau menurut Dava, penting nggak sih sosialisasi untuk remaja itu?
cukup penting sih Bu, bahkan sangat penting menurut saya. Karena gini Bu, karena tidak di setiap waktu, setiap sekolah itu teman-teman itu bisa belajar tentang pergaulan bebas, tentang merokok. Mungkin iya cuma dikasih tahu merokok ini jangan merokok bahaya, tapi nggak tahu efeknya apa. Mungkin kalau di PR itu sampai dijelaskan Bu dampaknya apa untuk kesehatan kayak gitu. Jadi lebih mendetail, lebih mendalam gitu ya. Nah, kita sangkutkan dengan OSIS nih. Kalau OSIS kan tadi kita belajar tentang public speaking, kerjasama, soft skill, hard skill, dan lain-lain ya. Kira-kira kalau anak-anak yang masuk menjadi pengurus OSIS, kenakalan remaja seperti merokok, berantem, tawuran kayak gitu bisa diminimalisir apa tidak? Dengan menjadi pengurus, belajar berorganisasi, bisa nggak Pak? Bisa Bu, soalnya saya tahu sendiri Bu, waktu saya kelas 8 nih, ada siswa kelas 7 itu cukup nakal lah Bu, kalau dibilang cukup nakal. Nah, sejak masuk OSIS sih Bu, dalam hati saya gak suka sih Bu sebenarnya. Tapi gak taunya pas masuk OSIS itu berubah, malahan lebih ke positif ya, bisa mengontrol dirinya Bu. Malah yang awalnya nakal itu yang kerjasamanya paling kuat Bu, paling bagus iya, gitu ya, paling semangat lah, paling semangat gitu ya. Kalau Ulil, menurut kamu Lil, gimana Lil? Tentang itu tadi, kenakalan remaja dengan berorganisasi. Kalau kita masuk di OSIS itu kan berarti kita berorganisasi kan. Kita kan belajar untuk bermusyawarah, mendengarkan pendapat, public speaking. Nah, kira-kira kenakalan remaja itu tadi bisa diminimalisir tidak dengan berorganisasi? Bisa sih Bu. Soalnya kalau kita berorganisasi kan kita gimana ya? Kita belajar. ya lebih banyak kegiatannya dan dapat bimbingannya lebih banyak dari siswa yang lain Bu. Okay. Bisa ya berarti ya. Berarti memang masuk OSIS itu, pengurus OSIS itu menjadi langkah awal kita untuk belajar tentang public speaking, kita belajar tentang bermusyawarah, mengendalikan ego, kemudian mengendalikan amarah, gitu ya. Banyak ya, ternyata banyak ya yang bisa kita pelajari di OSIS ya. Oke, teman-teman, kayaknya kita udah cukup lama ya kita berbincang ya. Udah cukup banyak yang kita bahas. Belum. Jadi, belum? Masih kurang Pak? Enggak, saya mau tanya Bu. Gimana? Kan tadi Bu tanya terus. Saya jadi deg-degan saya ditanya ya. Saya tanya. Iya, boleh. Gimana Kan Pak? sebagai pandangan Bu kan sebagai guru ya. Ya. Kalau melihat anak-anak OSIS itu gimana Bu? Kalau saya sebagai guru melihat anak-anak OSIS itu, yang pertama saya cukup bangga ya. Saya bangga sekali dengan bagaimana cara mereka bertindak. Sebenarnya itu bagaimana cara mereka bertindak dan merespon keadaan. Jadi ketika contoh di dalam kelas ya, ini kita ambil pengalaman nyata ya. Jadi di dalam kelas biasanya kan kita kan para guru membawa banyak barang seperti proyektor, buku, hasil ulangan dan lain-lain. Kalau kita mau minta tolong ke murid-murid, biasanya kita sungkan. Jadi kayak kita membutuhkan mereka itu merespon keadaan. Nah, biasanya yang paling cepat bertindak itu memang anak-anak OSIS. Mungkin karena itu didasari dengan cara mereka bersosialisasi tadi, berkegiatan itu tadi. Jadi mereka cepat bertindak, itu yang saya bangga sekali. Kemudian bagaimana cara mereka berpendapat. Jadi ketika saya di kelas, saya kan tanya, ada kuis atau ada apa, saya kan tanya, ada yang mau ditanyakan apa tidak. Nah, kebanyakan anak-anak yang belum bisa berpublic speaking itu mereka akan jauh lebih diam. Sebenarnya kayak Deva tadi, sebenarnya mereka itu sudah tahu apa yang dipikirannya, tapi cara mengungkapkannya itu tidak tahu. Nah, anak-anak yang jadi pengurus OSIS itu mereka cenderung bisa berpendapat. Itu yang saya garis bawahi. Makanya saya sering bilang ke anak-anak didik saya di kelas bahwa kalau ada rekrutmen apapun organisasinya yang bisa membawa kalian lebih baik
ikuti saja. Salah satunya itu OSIS. Kalau di lingkungan kita kan ada OSIS, ada pramuka, PMR gitu kan, ada banyak. Gitu sih kalau dari Bu Utami ya. Yang pasti saya bangga dengan cara mereka bertindak dan merespon lingkungan itu tadi. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Enggak sih, udah sih. Udah ya? Udah. Sudah cukup panjang teman-teman kita berbincang. Mungkin bisa kita sambung di lain waktu, dan terima kasih sudah mendengarkan dan menonton kita berbincang-bincang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.